Beda kan, beda 2 tahun bokapnya. 2 tahun loh. Pelawak bukan istrinya banyak. Bener, pelawak bukan istrinya banyak. Rasa tersaingi dong. Ya enggak lah, orang dia pasti sama gua. What's up everybody? Welcome back Pasutri. Aduh, terima kasih yang udah nonton Pak Sutri sampai episode sekarang. Walaupun kita naik turun ya, tapi nggak apa-apa. Naik turun, Itu kayak lebih selancar. seneng. Selancar. Selancar roller coaster. Oh, roller coaster. Seperti hubungan yang namanya Pak Sutri kan, Betul, pasti betul. ada naik dan Ada turun. turun, naik. Iya, kalau cuma naik terus berarti kan nggak ketancep ya. Nggak ada naik turun Di ya atas gitu. doang. Iya, nggak benar. ditusuk. Iya. Kalau turun doang berarti kan ketiduran. Nggak ditarik lagi ke atas ya. Iya. Oke. Oke. Kita mau ngobrolin apa nih? Kerang oke nih, kerang kayaknya kita bahas. Kita lihat pembahasan kita. Selamat datang para pasutri dan para penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Pasutri. Langsung aja deh soalnya punchline saya udah habis. Bagus. Tema kali ini Bagus, adalah bagus. mertua. Pertanyaan pertama, untuk para suami atau istri bagaimana cara kalian meluluhkan hati mertua kalian saat ingin menikahi atau memacari pasangan kalian yang sekarang? Perjuangannya berarti nih untuk mendapatkan hati mertua sih. Kayaknya. Silakan. Kalau nembak ke gue. Lu udah kebuka berarti lu duluan Oke. lah. Waktu itu gue sama Hilda ketemu di Jakarta. Tapi memang waktu SMA, maksudnya kita kan semua ini setingkat lah. Ketemunya Jakarta nongkrong segala macam. Kebetulan pas kenal Hilda bilang kalau kita mau jalan harus serius. Wah sudah mikir Maksudnya tuh. kalau jalan nggak serius, Enggak gitu. Enggak gitu. Maksudnya hubungannya. Oh, hubungannya lebih serius. Hilda minta, ya udah kalau misalnya kamu mau ini jalan sama saya nggak mau lagi untuk pacaran lah. Ibaratnya kita tujuan hidup lah untuk nextnya nikah. Oke. Tapi kan dalam pernikahan itu kan banyak yang perlu kita persiapkan, matangkan karena bukan hanya kita berdua nih, tetapi ada keluarga besar yang di belakang nih. Betul. Karena Yang kita- sorry gue potong. Ya. Ada juga kan ada orang yang bilang bahwa pernikahan itu bukan pernikahan 2 orang, tapi 2 keluarga. 2 keluarga, saya sepakat Pak. Makanya keluarga gue sama keluarga Ayu semuanya udah nikah nih. Gua. Enggak gitu. Keluarga besar, menggabungkan, lebih tepatnya menggabungkan. Maaf ya, maaf. Lanjut. Jadi kalau kita menikah itu memang harus ada siap lah baik secara pribadi maupun bukan saya bilang menyatukan lebih tepatnya menyatukan keluarga besar saya sama keluarga besarnya Hilda. Nah walaupun memang pasti ada perbedaan baik secara kultur maupun habitnya atau segala macamnya lah ya. Nah ketika itu saya bilang sama Hilda kita coba 1 tahun dulu kita maksudnya biar sama-sama saling memahami lah keluarga saya kayak gimana keluarga dia kayak gimana. Kawin kontrak waktu itu. Kawin kontrak loh. Gue pikir setahun dulu coba kalau aman, yo jalan lagi gitu. Enggak gitu. Emang tinggal di Bogor, Puncak. Puncak kan beda lagi. Saya sudah pikir aneh-aneh kalau puncak. Oke lanjut. Dia yang ngomong. Ada satu momen yang saya harus ketemu sama orang tuanya. Saya bilang sama orang tua, saya perkenalan lah ya. Saya Gufron idola waktu SMA dulu. Ada idola. Kan Irwansa ceritanya. Emang nih orang nggak bisa dipuji dikit, nggak usah dipuji. Nggak usah dipuji, dia akan ke bawah sampai kapanpun. Saya Gufron. Tapi mirip gak sih saya Irwansa? Nggak usah bahas itu. Baik. Oke. Aneh nih orang emang. Lanjut. Jadi sudah itu kenalan segala macam sama orang tuanya, ibunya, bapaknya, bilang bapaknya, ya kamu jalin aja dulu nak.
Bapaknya Hilda kan Gede. gede, almarhum beliau tuh. Gede dan jujur saya respect banget sama beliau karena ya udah kalian masih muda, jalanin aja dulu, nggak usah pikir kemana-mana. Kalau kalian cocok, ya sudah datang kembali lagi. Oh. Oke Om, siap. Nanti. Berarti nggak ada penolakan tuh dari awal. Awalnya nggak ada. Beliau alhamdulillahnya almarhum itu nerima. Maksudnya dia tipikal orang yang memakai logika lah. Irwansyah. Emang bininya juga didukung. Sama-sama. Makanya cocok mereka. Oke. Kalau nyokapnya Nyokapnya Hilda? Hilda kurang lebih sama seperti almarhum papa ya, almarhum bapaknya ya. Dia juga menerima, dia sangat welcome karena saya bilang iya, saya kenal sama Om sama Tante itu bukan hanya sekedar kenalan saja, tapi saya punya niat baik untuk kedepannya. Cakep. Tolong di highlight ya. UFO 2025. itu baru pertama kali ketemu langsung ngomongnya seserius itu. Saya serius itu Pak. Tapi, karena papanya Hilda itu kan kekar Pak ya. Saya pikir pertama tentara Pak. Saya juga deg-degan, jadi saya harus tegas juga dong. Gak mungkin saya, ya Om saya datang ke sini. Kan gak gitu dong, jadi saya harus tegas. Iya, tapi waktu itu mama tuh sempet ngomong malah jelek-jeleknya dulu nih aku tuh. Oh, kamu mau deket sama Hilda, tapi Hilda tuh orangnya gini, yang jelek-jelek dulu lah yang dibuka. Dikasih tahu sama mama. Jadi Kekurangannya lah. Kekurangannya, kalau misalnya memang kamu mau, ibaratnya nikah itu kan nggak cuman setahun 2 tahun, tapi panjang kan. Jadi kalau memang kamu serius, ya kamu harus tahu dulu nih Hilda orangnya seperti apa. Akhirnya udah diskusi dan segala macam. Pada akhirnya sampai bulan 5 2016 ya. 2016 datang. Saya bawa keluarga besar bertemu melakukan proses lamaran, alhamdulillah lancar Pak. Dan itu benar-benar orang tuanya Hilda itu merasa, wah ini udah benar nih, menantu saya kayak mirip Irwansyah, tegas ya kan. Ya. Tapi ngomong-ngomong gue mirip banget emang Irwansyah. Sudah. Coba saya lihat dulu. Kalau dari Ico deh. Ico. Gimana? Awal mulanya gimana ya? Kita ketemu sama bapaknya. Kebetulan bapaknya Ai ini mau dibilang selektif juga enggak ya, namanya kan anak perempuan kan. Anak perempuan. Pasti. Anak pertama perempuan disayang banget lagi sama bapaknya, mirip sama bapaknya. Kok anak pertama apa? Anak pertama. Dari berapa besar? 2. Coba lah Cewek cowok. doang. Ayo coba tangannya. Ico. Mau infus pasang. Nyari pembuluh darah. Ya. Masuk infus. Iya bener juga. Terus lanjut. Terus Gimana lagi yang? Enggak, jadi kamu tuh nggak langsung ketemu papa. Iya. Jadi awalnya tuh dia diketemuin ke keluarga besar dulu, Kak. Jadi kayak acara keluarga tuh dia diajakin, saya ajakin terus. Di situ tuh papa udah kayak, oh ini temennya Ai gitu, belum yang langsung dikenal ini pacar aku, enggak. Teman dekat lah ya. Ya, Iya, teman. kayak- tapi ketemu sama bokap. Ketemu, paling kayak salim tapi Salim, nggak nggak ngobrol, kayak yang penting notice dulu aja deh, kayak ini tuh temennya si Ai gitu. Lama kelamaan mungkin baru sekitar 2 bulan. Enggak lama. Tahun lah. Tapi kan Nggak pernah ngobrol sama bapaknya juga, jadi paling kalau ketemu Salim doang. salim gitu. tapi beda kota kan waktu itu kan. Kebetulan Itu di saya Jakarta. kebetulan Apa saya lama sama-sama di Jakarta? Makassar. Oh. Pas kayak mulai welcome itu pas selesaiin kuliahnya nih, kan dia kan kuliahnya kemarin Agak lama kan. Selesai kuliah lama. Pas saya di Makassar kebetulan udah pacaran kita ya. Iya, betul. Setiap pagi jemput pergi antar kuliah biar selesai cepet. Nah itu bapaknya kayak Temenin ngurus skripsi, ngurusin kayak gitu gitu. skripsi ya. Gua Bapaknya curiga kayak udah supir Grab doi ini. Bukan. Apa dong? Yang pacarnya kan udah dikenal Oh iya, pacarnya. pacar. Iya, Cuma iya, memang iya. supir Grab. Sekalian. kalian. Oke. Nah, enggak lu waktu kan kadang-kadang suka ada gengsi loh. Misalkan kalian waktu pertama kali ketemu ditemuin sama keluarga udah pacaran. Udah. Nah, lu gengsi lu sebagai laki-laki kok gua gak dikenalin? Kemana ke bapaknya? Iya, ke bapaknya lah, masa ke mbak.
Dikenalin. Tapi kan kenalinnya cuma sebatas Dikenal sama kenalin. friend. Iya, as a Just a friend friend. doang. Karena Bukan dikenalin ini pacar aku. Karena saya memang Iya, nggak pernah tapi- kenalin cowok, ini pacar aku gitu. Iya. karena kebetulan wataknya beliau tuh Agak strict. agak inilah selektif Agak lah. strict Bokapnya. Iya. Oke, bokapnya Ai. Agak selektif. Makanya Jadi cuma- dari dianya juga agak mungkin agak takut Kayak gitu, menjaga, ya, gitu loh, Pak. menjaga Takutnya gitu. kalau misalnya terlalu open di awal, jadinya dia juga yang kayak apaan sih ini pacar-pacaran Iya, gitu. pacar-pacaran Jadi kayak gitu. intronya tuh harus lama memang. Emang kalian pacaran umur 13 apa gimana? Tapi memang bokap tuh se-strict itu. Enggak, sorry nih. Gue bukannya kepo ya, tapi maksudnya gini. Sebelum ketemu sama keluarga ada obrolan nggak antara kalian bahwa maaf ya, aku nanti belum bisa kenalin kamu sebagai pacar aku. Ada sih dia. Ada. Iya. Nah, lu? Ya aman-aman aja Pak, karena dia juga bilang kalau bapaknya tuh kayak gini ya. Jadi mungkin butuh pembuktian dikit lah untuk bisa dia lebih Nerima, gitu, nerima. Apalagi waktu itu kan Ai belum Tan- selesai kuliah. tanpa harus bilang dia pacar saya, tapi dengan Nongol terus act of gitu. service gitu loh. Jadi Grab sekarang mekanik nih. Servis deh. Servis soalnya dia. Udah mulai main servis nih. Service dong. Dengan memperlihatkan pembuktian sedikit itu act of service itu, mungkin dia kayak bilang oh ya gitu. Jadi lulu. Makin kesini berarti- lebih sering diajak sama Ai untuk Ke acara keluarga acara selalu keluarga diajakin. gitu. Berarti perjuangan lu berat juga cuy. Lumayan. Lumayan lama, lumayan lama. Saya iya. pacaran sama dia 5 tahun ya. Mungkin 5 tahun? Baru dikenalin benar-benar resmi Bener-bener. itu di tahun kedua ya. Iya, tahun kedua baru bener-bener kayak apa ke rumahnya dia main. Gitu. Sorry, tahun kedua baru dikenalin keluarga. Enggak, Bukan. tahun pertama udah diajak-ajakin, Udah tapi Oke. untuk resmi ketemu orang tua kalau ini tuh udah lebih dari temen teman akrab lah. Lebih dari nih, teman udah, gitu. Udah lebih dari teman. Nah, itu baru di tahun kedua. Tahun kedua gitu. Nah, itu permintaan dari siapa? Nggak ada sih, Pak. Cuman yang ngejalanin natural aja. aja. Natural aja. Flow aja ngikutin flow karena kayak nggak ada, kita lihatnya nggak ada penolakan nih dari orang tua, jadi ya udah ayo main pergi yuk, males di rumah aja kita main kayak jadi kita nongkrong di rumah, rumah, ada gitu. orang tua, Ada ada orang adik tua. gitu-gitu. Lama ya? Lama. Berarti paling cepet gua ya. Emang lu berapa lama, Pak? Enggak, gua itu kenalan sama orang tuanya Ayu justru dari sebelum jadian. Widih, oh masuknya lewat orang tuanya nih berarti. Oh. Betul kayak- dong. Teman tongkrongan kayak. Ya kan beda 2 tahun bokapnya. 2 tahun lu. Tapi bentar. Ini serius 2 tahun. Enggak, gua Emang 2 tahun? kagak lo gila Apanya 2 kali. tahun? Perbedaan umur sama Jauh lu. Iya, gila. 2 tahun. Waktu itu kau cerita setahun. Di mana? Bunda? Setahun ya? Setahun waktu itu. Tahun 1 bulan kalau nggak salah. Oke. Cukup tua juga ya, Pak? Oh, enggak ya. Makanya kenapa masuknya 10 dari orang tahun tua. lah, beda 10 tahun ada ya. Papa Sekarang, berapa? Sekarang Ayah 50 ya. 45 Papa tahun. tuh 45. Oh, Papa tuh 61. Oh, lebih. 21, Banyak. 11, 45, 16. Ya, ya segitulah 16 tahun lah. 15 tahun 16 tahun lah gitu. Iya. Cuma kalau lu kan berapa Oh jauh. enggak bukan dari waktunya dari PDKT ke orang PDKT tua. ke Oh, orang tua orang tua mungkin 6 bulan ya? 6 bulan, bulanan ya, 6 2 bulan, tahun. kurang lebih. Nah kalau itu selama 6 bulan itu memang nggak ada sama sekali ketemu Nggak ada, teleponan. teleponan aja. Oke. Teleponan. Kalau gua udah dari awal ketemu pas mau nembak Ayu justru udah ketemu sama keluarganya. Berarti nembak orang tuanya dulu. Nembak orang tuanya Enggak. dulu gitu. Beda. Itu kan pacaran. Nggak izin sih sebenarnya. Lebih kayak Cuma mengenalkan. dikenalin gitu, dikenalin pagi ya. Iya, jadi kan maksudnya kalau mamaku itu kan oma opa itu kalau ada siapapun mau siapa tuh harus kenal. Iya. Mama harus kenal, iya kan, biasanya gitu kan. Makanya pada saat waktu Wendy-nya ke Makassar ya dikenalin gitu karena kan lumayan tua juga kan, jadi takut. Bawa ya. Iya, takut. Sebenarnya ya. Gini. Kalau Icu dikira supir Grab, dikira kepala sekolah. Nggak setua itu Hilda. Nggak setua itu. Gua masih 29 tahun waktu itu. Tapi kan Ayu muda banget. 19, saya 18. Iya 18 kan masuk ke waktu itu. 18. Iya, kenal dia 18. Iya tapi waktu ayah
ayah ke Makassar mah Bunda 19. Ya 19. 19 tahun. Dia 19 tahun. Baru lulus SMA 2. Enggak, udah kuliah, Bro. Udah dong. Bukan. Kalau nggak dijelasin orang nyangka gue Cuma pas gue terbang ke Makassar, gue mau buat nembak Ayu, ya gitu paginya dikenalin sama dibawa ke rumahnya. Nggak ke rumah ya? Nggak ke rumah waktu itu. Ke ruko. Iya. Ke ruko. Terus kata Ayu, ini harganya berapa? Itu mama waktu itu masih ada apa di situ ruko? Ada usaha apa? Tempat gym. Tempat gym. Disuruh jaga Bapak. Ma ini mau nyari kerja mah di sini. Lowongan kerja. Disuruh jaga sih enggak, cuma gue disuruh nunggu Icu ngejemput. Jadi datang ke situ, langsung dikenalin, langsung ngobrol tuh, langsung akrab ya, mungkin balik lagi ya. Karena ya umurnya nggak terlalu jauh mamanya Ayu mungkin ya, jadi kayak ya frekuensinya masih agak dapet gitu. Ya langsung ketawa ketiwi, ngobrol santai segala macem. Terus siangnya langsung ketemu sama papa juga kan. Waktu itu papanya Ayu masih kerja di kayak dealer gitu. Dealer mobil. Gue diantar ke kantornya, terus jadi mekanik deh di situ. Out of service dong jadi. Dikenalin sama bokapnya. Nah, emang kalau bokapnya tuh sebenarnya asik ya, cuma kayak stereotip deh. Bokapnya Ayu kan balik lagi nih, badannya kan gede. Sama kayak. Iya, tinggi gede kan gitu. Sementara kan gue kecil gitu, kayak begitu ketemu pertama kali tuh kayak wah gila. Kayak gini, Serem iya bang, juga gitu, iya kayak iya bang. Nggak, gue minum. Gue sambil kayak gini tapi TV di sebelah nih, Nur, TV. Maling dong. Kayak ngerasa takut, was-was gitu, kayak yang ada di bayangan gue, waduh, bokapnya kayak gini lagi gitu. Tapi pas udah ngobrol, kita sampai alhamdulillah waktu itu sholat Jumat bareng tuh sama bokapnya Ayu. Nih kayaknya. Iya. Ya, Jadi emang di sebelah dealer itu, sebelah dealer bokapnya Ayu itu ada rumah makan. Masjid. Masjidnya di sini kita lewatin. Gitu. Biar kebayang aja gitu gue jelasin itu. Nah, kita sholat. Restoran tempat makan apa? Nasi Padang. Nasi Gak ada kan di Makassar, Di mana Makassar ada nggak nasi ada nasi Padang? Padang, Nora. Coto itu. Coto Iya. Padang. Sama aja nasi Padang. Sama. Nah, udah sholat Jumat, selesai sholat Jumat baru jalan sama Ayu gitu. Jadi kalau ditanya ada, nggak tahu deh, ada inian nggak Bun? Ada penolakan nggak? Dari orang tua gitu, begitu. Pas pertama kali lihat. Nah, kesan pertama, Ayah belum tahu nih. Kesan pertama orang tua Bunda. Telepon, Ngeliat ayo. Ayah. Nggak usah. Ngeliat ayah. Ya, bukan ngeliat Kok Ayah. mukamu begitu sih, Bun? Kata ayah. Kok begitu sih? Karena gue sama ini belum pernah nanya. Nggak ada, maksudnya ya nggak ada omongan apa-apa, nggak bilang apa-apa juga, cuman kayak ditanya orang mana, terus umurnya berapa gitu, itu rambutnya asli apa enggak gitu. Oh, waktu itu masih gimbal. Masih gimbal. Iya, itu rambut asli atau rambut palsu gitu-gitu, itu doang. Pas tahu umur Ayah? Kaget. Biasa aja, kaget gitu. Kaget. Nggak usah ditekanin banget. Ya kita juga kalau jadi orang tua ya pasti kaget sih. Ya, Gue juga nggak menyalahkan orang tuanya ya, Ayu. bener Iya, dong. iya. Jadi kayak, oh iya, belum nikah, belum. Tapi sebelum itu, memang kenalnya Ayu di mana, Pak? Jakarta atau di Makassar? Jakarta. Tahu aja. Kenal di Jakarta. Jakarta. Di- Nah, pas di mana? Lokasi. Lokasi mana? Skateboard.
Lokasi syuting lah. Lokasi syuting. Waktu itu Ayu jadi Pemeran utama? Enggak, bintang tamu. Oh, Raisa dong, Sitkom. Oh, sitkom. Jago naik bajai. Pendekatannya lama, cepet, langsung Enggak, ini. cepet. Enggak. 3 bulan kan? Iya, pokoknya dia ketemu orang tua waktu itu. Terus habis itu pulang, udah jadian, 3 bulan lagi balik lagi kan. Iya. Balik lagi ke Makassar, ngomong sama mama papa. Sama bokapnya Ayu terutama sih. Berarti 6 bulan ya? Kurang lebih. 3 bulan. Oh 3 bulan ya? Cuma 3 bulan. April jadian, Juli, April, Mei, Juni. Iya bener. Mei, Juni, Juli. Juli langsung ketemu sama orang tuanya, ketemu sama bokapnya untuk ngomong Yap. serius kalau mau ngelamar Ayu gitu. Sama nyiapin acara itu nanti pas Januari kan waktu itu kita lamaran. Iya gitu. Jadi gua ngerasa semua dipermudah sebenarnya. Tapi kalau di ngomongin penolakan justru bukan penolakan ya. Sempet agak jiper gua itu bukan ditolak sama bokap nyokapnya Ayu, tapi sama opanya Ayu, almarhum. Oh iya, opa. Yang dari Gorontalo ya? Gorontalo. Iya, opa yang di Gorontalo. Pertama kali ketemu di daerah Jakarta Senen. Pusat ya. Jakarta Oh Pusat. di Jakarta? Jakarta. Jadi opanya Ayu almarhum lagi ada kunjungan atau apa tugas gitu karena dia ASN kan. Tugas. Terus Ayu ngajakin ketemu. Udah dari awal tuh udah deg-degan kan, maksudnya belum pernah ketemu nih, belum ada bayangan gitu. Ayu juga nggak cerita opanya seperti apa gitu. Udah cerita belum sih opa seperti apa? Enggak. Terus udah begitu nyampe nggak ada senyum, nggak ada ngobrol sama sekali. Datar mukanya. Mending datar, kalau datar enak nih, galak banget. Kayak muka nggak setuju banget. Kayak ngeliatin banget kalau orang nggak suka di gitu. salaman gitu, Emang. di salaman gitu kayak Gini. opa kenalin ini. Terus kayak gitu dong. Bah. Bener. Itu sih ini Terus sih. nggak diajak ngobrol, yang diajak ngobrol saya doang. Iya, gue dicuekin. Bener. Nasib kita sama sebenarnya. Jo. Iya. Nggak dicuekin, pokoknya nggak diajak ngobrol. Terus sempet juga begitu balik kayak Mental down dong. down. Abis setelah ketemu itu langsung. Setelah down, no. Pemain. Mental sempet down gitu karena ngerasa bahwa wah, gue nggak bisa dong. Maksud gue, ya gue berpikir bahwa pernikahan itu nggak cuma 2 orang tapi 2 keluarga nih. Sepakat. Ya. Sepakat. Jadi keluarganya Ayu nggak cuma bokap nyokapnya, tapi ada opa-omanya, ada adeknya misalkan, terus Tantenya, ada saudara, omnya, semuanya segala gitu. Betul. Jadi sebisa mungkin gue harus deket sama semua anggota keluarganya. Harus, Pak. Jadi, tapi berjalannya waktu ya. Berjalan waktu, ya mungkin karena ngeflow segala macem. Terus gue just be me, jadi diri gue sendiri gitu. Waktu gue ke Gorontalo tuh gue berasa banget kalau gue tuh disayang banget sama Oma Opa. Setelah nikah. Iya, setelah nikah. Setelah nikah. Pokoknya sebelum nikah tuh emang gontok-gontokannya tuh sama mama papaku. Karena kayak Oma yang opa ya? iya oma opa nggak bolehin, mama papaku kayak ngerasa bahwa lah tapi anaknya mau gitu, anaknya mau, aku nggak bisa. Yang nggak diajak ngobrol tuh adalah mama papaku, lebih ke mama ya, ke oma lah, nggak diajak ngobrol tuh, terus mukanya jutek segala macam tuh ke oma. Ngambek. Iya ngambek gitu, karena pas kita ke acara keluarga itu, jadi saya bawa dia ke acara keluarga Jakarta. Yaudah deh bawa dulu ke sini, ke rumah ini gitu. Udah dibawa ke situ, nah ternyata tuh di satu keluarga itu tuh semuanya penolakan dan diomongin di dianya. Iya, jadi gue waktu itu Aroma Saudaranya itu di daerah Pondok Indah. Jadi gue ke Pondok Indah dulu nih jalan sama dia. Terus entah kenapa momen itu gue beli ini, iseng beli jam tangan Transformer. Bener. Ya kan? Bener. Ih lucu nih, gue beli yang bisa dibuka. Gak usah ketawa lu deh. Kayak lucu aja gitu, lucu aja. Ih, seru nih, lucu nih, gitu. Ternyata itu nggak lucu ya dipakai umur 29 tahun. Dengan rambut Tapi gimbal. udah kita beli bareng kan? Iya beli bareng. Beli bareng, pakainya bareng. couple gitu, couple. Oh, jam couple. Beli couple, terus dia pakai, gua pakai. Udah dateng nih, gitu. Ya santai aja gitu. Jadi dari awal masuk tuh ke keluarga dikenal gini, gue tuh udah denger gitu, denger ada salah satu omnya yang kayak, halo, udah dikenalin gitu tuh. Mana mau serius, jam tangannya aja Transformer.
Ya. Udah tuh, udah. Gue yang, ya Allah, tahan gitu. Terus ada lagi satu opanya, ketemu sama opanya diajak ngobrol gitu kan. Oh, kamu lagi deket sama Ayu? Ya Om. Oh, apa kerjaan kamu? Pelawak Om. Tegas dong, tegas Iya, jawabnya dong. pelawak Om. Ya. Pelawak bukan istrinya banyak. Bener, pelawak bukan istrinya banyak. Kayak, maaf ya maaf. Sebutin namanya. Sebutin nama, si ini. Terus gue langsung, gue nggak emosi juga, gue jawabnya dengan sambil bercanda juga. Iya Om, sebagian memang ada yang seperti itu. Tapi nggak cuma pelawak kok yang istrinya banyak, gue bilang. Tukang beca juga ada kok yang istrinya banyak. Tapi nggak ke expose. Gue bilang gitu kan. Oh kamu serius gini? Iya Om, serius Om. Gitu. Pulang dari situ kayak gue kayak pertanyaan kayak bisa ngasih makan apa gitu-gitu. Ya, Ada pertanyaan Iya kayak gitu-gitu ada. terus kayak misalnya bilang mendingan tuh Ayu sama keluarga. Jadi kalau kenapa-napa ya permasalahannya diselesaikan sama keluarga. Itu di depannya dia gitu-gitu. Terus kayak ini loh Yu, ini orangnya gini-gini. Gitu. Depan bapak itu? Ada Ada orang yang mau dijodohkan sama itu ada di situ. Tapi nggak ada mau papaku ya, cuma kita berdua. Dong, merasa tersaingi dong. Ya enggak lah, orang dia pasti sama gua. Nah, berarti Kaya, ganteng, pinter itu kalah bro. gimbal. Itu dengan rambut kalah. gimbal dengan jantung kalah Bukan dia. maksudnya yang calonnya itu kan kaya. Oh iya, tapi ganteng. kalah dengan rambut gimbal. Bukan kalah Kalah sama jamnya. sama jamnya. kalah sama satu kata doang. Jodoh. Jadi ya balik sih gue nangis ya. Kena mental. Sempet kita ngebahas juga ya, maksudnya ada wah kok gini banget gitu kayak penolakannya kacau juga sih gitu. Tapi ya balik lagi gue ngerasanya ya wajar lah karena dia usia dia kan pada saat itu muda banget, 19 tahun. Ketemu sama om-om 30 tahun. 30 tahun. Ya gue bagaimanapun caranya harus mendapatkan hati mereka semua. Jadi memang menurut kalian nih ketika pasangan terutama yang pria ya, ketika dia memang serius dia memang harus ketemu dan mengutarakan bahwa niatnya itu niat baik kan. Iya kan. Kita ngomonginnya skala nih, by skala dulu. Kalau kita ngomongin skala pacaran, baru skala pacaran, ya kita memang harus ketemu bukan kan kita maaf kita bukan ta'aruf ya. Iya, Kita konvensional ya. Kita ngomonginnya konvensional nih, yang general bukan ta'aruf gitu. Betul. Ya kita kalau mekanismenya kita jadian dulu, abis itu pacaran, ya menurut gua sih ya buat Pak Sutri, calon-calon Pak Sutri lah gitu. Ya begitu momennya pas, ya kita harus datang ke orang tuanya. Orang tuanya. Betul. Ada datang orang tuanya ngenalin, seperti tadi dulu bilang, Om, kenalin saya. Misalkan apalagi pasangan kita juga support ya. Iya, betul. Papa kenalin ini pacar aku misalkan. Nah, begitu kita kenalan, ya kita jelasin bahwa ya Om, sekarang Ayu sama aku. Iya, benar. Aku yang bakal bertanggung jawab. Betul. Kalau Jadi terjadi sebagai- apa-apa aku gitu. Betul. Jadi orang tuanya Ayu yakin bahwa anak saya keluar sama orang yang saya kenal. Iya, memang pasti begitu gitu. Walaupun nanti ketika anak gua ngenalin cowok Itu yang gue mikir Pak. Sama Nggak sanggup Sama. untuk dibahas. Sama. Dan memang hubungan menantu dan mertua itu tidak akan selesai, ya dong. Betul. Terus-terusan ada, iya betul, kan. betul. Jadi ya kita kan nanti juga nanti kita akan jadi mertua dong. Iya dong, Iya insya dong, Allah. kita akan jadi mertua. Jadi ya kitanya harus belajar, menantunya juga harus belajar gitu. Iya, semua harus belajar memang. Dari awal berarti ya, dari awal pengenalan kita harus saling tahu. Dan itu emang waktu itu sempat kayak kalau saya ya berpikir misalnya kalau saya suatu saat jadi mertua tuh jadi memang harus jadi pasangan ini tuh harus ngobrol benar-benar kayak mertua kamu mamahmu seperti apa, papahmu seperti apa. Begitupun juga cewek ke cowoknya, biar kita saling tahu, biar meminim masalah-masalah yang akan muncul nanti gitu. Makanya kedua orang tua tuh harus deket juga. Iya. Sebisa mungkin. Kita juga harus bisa saling
mendekatkan diri, kita dekat sama mertua kita, istri kita dekat sama orang tua kita, dan kita harus bisa bikin semuanya jadi enak lah ya. Karena setahu gue juga di dalam agama kita juga ada apa namanya, ada aturan-aturan yang membahas masalah hubungan menantu dengan mertua gitu. Berarti kan memang ada masalah gitu. Betul. Masalah yang bisa saja terjadi tapi ada juga solusinya gitu. Sepakat. Jadi menurut kalian yang di rumah sepakat dengan kita ini? Sepakat apa, Bang? Sama hubungan kita. Jadi di pembahasan ini tolong di komen aja di bawah. Ya, kalian bisa komentar di bawah, Pak Sutri yang ada di sana, cerita kalian bagaimana susahnya mendapatkan restu dari mertua kalian. Betul. Gitu. Terus kalau misalkan kira-kira ada tema yang mau kita bahas, monggo silakan tulis di kolom komentar. Buat penonton di rumah, silahkan di komen menurut kalian pendekatan dengan mertua seperti apa. Asik, Saskia Sungkar, Irwansa.